Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kita memasuki session kedua debat offline antara umat Kristen dan umat Islam. Ini giliran Islam yang bertanya kepada Kristen. Nggak usah lama-lama, mari kita saksikan dan kita dengarkan. Bismillah. Kepada Lairudi dan Samuel, Matius 17:21 itu bagian ayat Alkitab atau bukan? Coba dulu. Iya, kalau apa yang diterjemahkan sama yang lain termasuk bagian dalam Alkitab. Baik. Coba itu dibaca. Ini kata Matayon atau karangan Matius pasal 17 ya, pasal 17 ayat ke-20. Saya bacakan dulu di sini ya. Matai berapa? Matai 17. Iya. Iya. Saya bacakan dulu ya. Ini saya baca langsung dari kitabnya. Ini seperti yang saya tadi sudah perlihatkan, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, yaitu the Greek New Testament. Ini kan original teks. Teman-teman Kristen di seluruh dunia mayoritas percaya bahwa original teks dari perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani. Saya bacakan. Matai atau Matayon, Matius 17. Ya, Matius 17 ayat 21. Hodelege hautisiate oligo bestiariumon amen karlego yumin ean exete pistin oskokon sinapeos ereiteto ereitauto metaba enten ekeikai metabesetai kai hoden adunase yumin ya, adunatesei humin. Ini ayat 17. Lain mohon maaf, saya harus tunjukkan karena ini kan data ya. Ayat 20. Oke ya. Ini bapak-bapak ibu, mohon maaf. Ini The Greek New Testament, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Sementara yang saya tampilkan awal mula adalah yang terjemahan. Ternyata di dalam terjemahan itu ada ayat 21. Lain lihat ayat 21 ada apa enggak? Ini kan 20 yang tadi saya baca. Ya, ini ayat 21 atau ada atau tidak? Enggak, yang saya tanya ayat 21 ada apa enggak? Ini diakui di seluruh dunia. Iya. Coba aja cari di situ. United Bible Society. Ya, silakan. Oke, tes. Ya, ternyata ini tulisan di tahun cetakannya 1966. Dan artinya kau bilang ini asli. Kau keliru, secara hukum kau udah keliru, ini bukan asli. Oke, baik. Sabar dulu. Yang saya tanya bukan itu, nanti saya tunjukkan koreksinya. Ini kan UBS, coba Lairudi buka di HP, Meta AI atau apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang di depan saya ini adalah The Greek New Testament, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Pak Ustaz, The Greek New Testament ini adalah perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Yang tadi awal saya tunjukkan, Bang, coba Bang Gensa, ke yang sebelumnya tuh, ke slide sebelumnya. Ya, ayat, nah itu. Nah ini kan terjemahan TB tahun 1974. Ada tambahan ayat 21. Sementara di dalam UBS, United Bible Society, Matius 17 ayat 21 kosong. Ini ditambahkan dari koreksi mana? Silakan. Iya. Jadi dalam kodeks-kodeks tertua Yunani sampai abad ke-5 setidaknya itu tidak ada teks. Itu teks adalah tambahan dari penulis atau penyalin ulang dari musaf-musaf ya sekitar 5.300 manuskrip yang tersebar di seluruh dunia itu baru ditambahkan.
Jadi makanya seperti saya tidak dan kasus ini bukan hanya ada pada kasus ini saja dalam Matius 17:21. Dan memang itulah benar perkataan Yesus dalam kitab Torah juga. Yehova sudah mengatakan dalam kisah Rasul Paulus dan Yohanes dalam kitab Wahyu bahwa hal ini harus terjadi, soal penambahan dan mengurangi, karena kalau itu tidak terjadi maka apa yang dikatakan para rasul itu adalah kebohongan. Jadi penambahan ayat itu memang harus terjadi ya. Bahkan kalau saya mau katakan lebih kejam, Musa sendiri ya memecahkan 2 buah batu yang ditulis oleh Yehova langsung dengan tangan Yehova, dipecahkan langsung oleh Musa. Jadi itu dasarnya ceritanya seperti itu. Yang sana. Pertanyaan berikutnya, kenapa ayat 21 ditambahkan ke dalam terjemahan LAI tahun berapa 1974 tersebut? Apa alasan ayat itu ditambahkan? Sementara dalam original teksnya tidak ada, di dalam naskah tertua atau kodeks tertuanya tidak ada, dalam kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus tidak ada. Matius 17 ayat 21 ditambahkan dari mana? Wah, masalah itu saya tidak tahu karena tidak ada dari pihak penulis yang menambahkan. Itu bukan hanya menjadi alasan si penulis itu untuk dijadikan hal yang sama kepada penulis yang tidak menambahkan. Jadi itu pendapat perspektif dari penulis yang menambahkan itu. Siap. Lairudi, saya minta tolong dibuka ayat 20-nya yang tadi saya bacakan di dalam bahasa Yunani-nya, ayat 20-nya atau Laisiahan. Siap. Ya, ayat 20-nya. Mau saya bacakan? Oke. Atau silakan baca. Yunani atau terjemahannya aja. terjemahan? Yunani boleh, terjemahan boleh. Matius 17:20 ya. Matius 17:20. Ya. Hodolege atois dia ten aligopistian kumon amen garlego kumin ean akhide pistin hos kokon sinapeos ereite to orei toto metaba enten ekei kai metabesetai kai audel audi na tesei kumin. Oke, terjemahannya Bang. Oke. Area. Ya, boleh terjemahannya. Atau Lairudi yang terjemahan boleh, biar bersinergi. Ayat yang berapa tadi 20 ya? Saya baca Sekarang Lair baca. Matius 17:20 dibaca. 20. Nah, dia sendiri. Ya. Oke. Matius salah ya. Matius 17:20. Oke. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak satu pun mustahil bagimu. Baik. Ini mohon maaf ya Pak Bang Samuel sama Lairudi. Saya menduga ayat 21 ditambahkan karena umat Kristen tidak mampu membuktikan kebenaran ucapan Yesus di ayat 20. Karena Yesus mengatakan di dalam terjemahan TP ya, ini saya bacakan. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Saya rasa ayat 21 ditambahkan karena iman Kristen tidak mampu membuktikan ayat 20. Oke. Kalau ini terjadi secara present tense pada saat Yesus bicara, dia bukan mengatakan ini kepada orang Kristen, tetapi kepada orang Yahudi itu sendiri. Apakah berarti dengan begitu Anda mengatakan bahwa para rasul tidak sama melakukannya? Baik, di sini dikatakan bahwa siapa yang percaya? Iya. Memang Yesus kan diutus untuk orang Yahudi. Siapa yang percaya dan memiliki iman sebesar biji sawi saja, dia akan dapat memindahkan gunung. Ternyata, mohon maaf, Lairudi percaya apa enggak sama Yesus, Pak? Percaya.
percaya. Bisa bilang bunuh apa tidak? Sampai sekarang belum. Belum. Oke, berarti tidak ada percaya. Bahkan Oke. kepercayaan itu digambarkan dengan iman yang sangat kecil, yaitu biji sawi. Oke, aku jawab dulu Anda. Silakan. Di situ tidak bisa kita menjawab secara hurufiah begitu karena menyangkut iman percaya. Contoh, ada seorang yang punya penyakit kanker. Dokter sudah memvonis dia akan meninggal sebulan lagi. Ternyata ketika dia punya iman, dia sembuh. Dan dokter terkejut. Jadi maksud ayat itu adalah dari sesuatu ketiadaan atau ketidakmungkinan dengan iman yang ada menjadi mungkin. Memang diperumpamakan di situ hal yang besar, apa gunung. Tetapi bagi manusia bukan hal yang besar itu bukan hanya gunung. Penyakit juga besar, bahkan melebihi gunung. Penderitaan juga besar, bahkan melebihi gunung. Itulah yang kami imani. Jadi Anda tidak bisa mengatakan itu seolah-olah ya begitu, nggak bisa. Silakan. Baik, oke, itu pertanyaan yang pertama. Baru yang kedua, yang tadi itu 17 ayat berapa? 20. 20, ada 21 ya kan? Ada ayat 21 Ya. tambahan. Itu kan Injil sinoptik. Ada di Markus, ada di Lukas. Coba lihat ada itu apa namanya? Mana? Enggak, lain ini harus sepakat dulu kata lain Samuel Sian itu tambahan. Ya memang ditambah tapi dianjir dari Injil sinoptik. Siapa yang mengambil? Ya itunya apa namanya itu kan di kanon. Siapa yang mengambil? Yang itu kanon ya. Siapa namanya? Ya namanya kita nggak tahu. Namanya nggak tahu. Udah gini aja deh lain. Emang kalau aku bilang sama Lain kamu, sih. saya satu penting sama Sabar dulu. kamu. Ini Tidak bagian- jadi dan bilang Ini itu bagian bukan sejarah. ini giliran kami bertanya lain. Tadi lain satu jam Sebentar, bertanya. ada. Itu tidak sportif ketika kau tanya nama. Kalau peristiwanya ada. Nama mana tahu kita siapa namanya itu. Penulisnya. Silakan. Iya, siapa nama penulisnya nggak tahu. Nanda, itu Alkitab di kanon. Ya sudah gini aja lah. Lalu ditanya siapa yang mengkaji? Lain. Namanya mana tahu kita. Udah oke, ini yang oke. Sekarang saya ke pertanyaan berikutnya. Lukas 10 ayat ke-1 yang diutus oleh Yesus, berapa orang jumlah muridnya? Berapa jumlah murid yang diutus di dalam Lukas 10 ayat 1? Saya baca. Dibuka. Lukas 10 ayat 1, ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. 7 berapa? 70. Di sini 72. Yang benar yang mana? Nih. Saya tunjukkan ya. Lukas 10 ayat 1. Dalam itu teks Yunani. Ya. Mana berat? Mau saya tuliskan nggak? Nanda, aku pinjam Alkitabmu satu karena moderator. Oh, udah datang. Coba pinjam satu datang. Saya lagi. Yang itu yang besar lah. Patah patah bisa lihat. Yang mana? Besar. Yang mana yang besar? Arama gitu. Oh, yang Ini Arama ini bahasa Oh, bisa. Rusia. Yang atasnya lagi. Bawahnya. Ini coba. Iya, bahasa Inggris. Oh, itu yang pegang. Pegang itu bisa. Ini yang bahasa sini. Oh ini. Serius nih. Tes. Tes dulu. Ada dua ya. Ayo coba. Tes. Baik, saya bacakan. Itu ada dua kan? Ada. Atau admin lah. Iya. Mohon maaf ini tadi saya kurang belum sempat masukkan ke PDF-nya atau ini saya bacakan di sini. Metadata uta anidai senho kurios eteros ebdome konta duo. Ebdome konta 72. Kai apestelen hautos ana duo. Dan diutus dua orang. Yang benar yang 70 atau 72? 72. Di situ apa? Coba Lairudi baca. Aku minta baca, tolong. Nah, coba ditampilkan dulu. Yang apa ya tadi? Tes. Ayatnya. Ditampilkan dulu ya. Ayat dari mana terjemahan? Kalau kita baca di LT3 di situ 72. Nah, Coba admin ditampilkan. Ya. Ulang. enggak yang Lukas belum ditampilkan situ, tapi kalau mau dicek di dalam Alkitabnya, saya tampilkan di sini ya. Oh, enggak. Oh, nanti. Ya.
Oke, saya bacakan ya. Ini Lukas 10 nomor ke-1 di dalam bahasa Yunani. Saya bacakan. Metadetauta amidaisen ho kurios eteros ebdome konta. Ebdome konta kalau kita lihat sini 70. Di sini 2 ya. Kai apestailen hautos ana duo prosopo hauto ais pasan polin kai popon hou emelen hautos erkestai. Silakan, itu bahasa Yunaninya. Bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya berbeda. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Dari kita sabar dulu. Saya rasa udah cukup sih. Oke, Lukas 10. Nah, lahir di kita. Kalau Bang Samuel udah cukup ya. Nggak, saya tambahkan dulu sudah. Oke. Nah, Jadi 70. karena dalam kasus ini ada 70 dan 72 ini karena diambil dari kodeks yang berbeda daripada kodeks Vatikanus, yaitu kodeks Alexandria. Coba nanti dicek ya. Di Alexandria betul tidak ada, di situ tertulis 70, di Vatikanus itu 72. Berarti dia mengambil, itu kan biasanya terjadi ketika Erasmus abad 15 mengumpulkan kodeks tertua untuk mengkoreksi Vulgata 1. Dia mengkomparasi, membuat Textus Receptus atau teks-teks penerimaan yang tidak ada pada beberapa kodeks. Jadi memang ada tambahan 2 ya. 72 itu ditambah paling kurang karena Bukan ditambahkan, dari versi kodeks yang berbeda. Oke. Yunani tertua. Yang saya tampilkan di sini adalah kodeks tertua Vatikanus dan Sinaiticus nggak ada. Mohon maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam kodeks Vatikanus, yaitu manuskripnya orang-orang Kristen yang tertua, itu murid yang diutus oleh Yesus 72. Sinaiticus. Ya, Sinaiticus 72. Nah, ketika Anda dikurang, itu kenapa dikurang? Di dalam kodeks tertua Sinaiticus 72. Di kodeks Sinaiticus 70, di kodeks Vatikan Coba tunjukkan. kodeks Vatikan 72. Coba tunjukkan Sinaiticus. Sinaiticus. Ya, tunjukkan. Coba tunjukkan. Saya nggak ada itunya tuh, nggak ada data kodeks fotonya. Nggak ada data. Atau dapat di HP, nanti perlihatkan kepada saya. Sebentar ya. Tapi ini bentuknya aplikasi. Ya, apa itu ini website resmi kan ada. Ini saya tunjukkan ya. Lukas 10 nomor 1. Kodeks Sinaiticus ya. Ini saya tunjukkan kodeks Sinaiticus online. Sinaiticus. Nah ini ibu-ibu, ini yang dimaksud dengan kodeks Sinaiticus. Ya, mungkin baru lihat ya. Kita lihat di dalam Lukas 10. Oh ya, untuk foto ya. Tim PDF-nya sebelah sana ya. Ya. Berarti ada terjadi penambahan ya. Betul, nggak ada dua kan? Iya. Berarti yang sebelumnya kan Vatikanus ada. Coba di Vatikanus ada. Vatikanus. Dua ya. Jadi ditambahkan di kodeks setelahnya. Baik. Sebenarnya nggak bisa dikatakan ditambahkan. Jadi kalau dalam kasus ini
kalau ditambahkan kita lihat dulu yang tertua siapa? Sinaiticus atau Vatikanus? Jadi pemilihan kodeksnya yang berbeda. Oke. Tes. Sebentar ada. Oke, siap. Halo ada. Ya. Ya, tadi ditambahkan dari mana? Alexandria ya? Jadi dia mengambil versi yang 70 itu versi Sinaiticus. Yang 72 dari Vatikanus. Enggak, salah. Salah Vatikanus. Alexandria. Oh iya, maksud tadi saya salahnya Alexandria yang 70, Vatikanus yang 72. Ternyata Sinaiticus yang saya salah ngomongnya Sinaiticus yang 70 ya. Vatikanus. Iya. Jadi varian dari kodeksnya. Baik. Kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua tahun 360. Betul. Ya. Beda di sedikit dengan Vatikanus ini. Artinya Sinaiticus yang Kalau kodeks Vatikanus itu tahun 329 Masehi. Vatikanus. Kodeks tapi Vatikanus tidak lengkap. Iya. Ya. Kemudian kodeks tertua kedua yaitu kodeks Sinaiticus. Pertanyaan Markus 16. Gitu. Gua lari ke sini. Markus 16 ya. Kayak saat itu pertanyaan luar biasa nanti Pak bisa. Aku yang ini aja deh. Oke. Ya kan? Penambahan banyak kata dalam Bible masih karya Kitab Suci. Matius 3 ayat 16. Ya, Matius 3 ayat 16. Saya bacakan. Matius 3 ayat 16. Ada berapa penambahan di sini? Ya. Penambahan yang pertama kata hauto. Tahu arti hauto? Ya. Apa? Tiga bentuk. Hauto itu dia. Iya, dia bentuk ketiga. Kayak bentuk ketiga. Iya. Hauto, tahu, kai. 1, 2, 3, 4. Matius 3, 16. Kata ini ditambahkan dari mana? 1, 2, 3, 4. Coba. Ini dari kodeks mana? Dari itu. Yes. Oke, berarti saya harus cari dari kodeks mana ya? Ya, saya tunjukkan dulu. Ya. Matius 3 ayat ke-16. Baptistes de ho Yesus eutus ene de apoto hudatos Evangelio Enoketes. Matius 3:16. Iya. Nih, ini ininya, original teksnya. Coba, ada tambahan? Coba. Iya, dalam kurung ya. Catatan kaki sebenarnya ya. Oke. Kalau di dalam Al-Quran, tanda kurung itu hanya dalam terjemahan. Kita kalau kita baca Quran sekarang nggak ada Al-Quran tanda kurung. Yang tanda kurung adalah terjemahan. Tetapi kalau di dalam Bible, ini Matius 3:16 sudah terjadi penambahan 1, 2, 3, 4. Dari kodeks manakah penambahan pada Matius pasal 3 ayat 16? Silakan. Kalau yang di data saya ini sebentar ya. Ini kan saya bukan analisis teks ya. Kalau di sisi saya belum cek satu-satu nih dari konteks mana ada penambahan atau tidak, ada perbedaan varian atau tidak. Coba. Tapi kalau dia di dalam kurung, ini kasusnya bukan penambahan, tapi penafsiran. Kalau di dalam kurung kasusnya, tapi dalam kodeks. Nah, tapi nanti dicari dulu karena yang Anda bawakan itu kodeks atau bukan? Greek Bible kan? Ini kan United Bible Societies. Iya, Greek Bible kan? Iya, Greek Bible kan. Kalau kodeks itu kan perbedaannya antara ini dengan kodeks. Kalau kodeks kan tulisan tangan para penulis dulu. Kalau ini kan tulisan modern. Nah, yang saya tanya dalam tanda kurung yang berjumlah bab itu ditambahkan dari kodeks mana? Silakan. Ya, untuk hal kasus Matius 3:16 ini saya belum ngecek ini ada di kodeks mana, ada perbedaannya apa, saya belum ngecek. Apakah ada dalam kurung juga saya belum cek. Oke. Masalah itu. Jadi belum jelas ya, belum tahu ya. Ya, kalau menurut dari yang sudah diselidiki dari pihak Nanda dan Jadi Ardi, tidak kami bertanya aja. Iya. Ya masa kan?
Jadi giliran kalian bertanya. Oke. Jadi tidak tahu ini didapatkan dari mana. Tidak. Matius 5:39 ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih Tidak tahu. tidak tahu. Sudah, Bang Nesa tidak tahu, para hadirin Ustaz. Baik. Waktu saya sekarang. Hati-hati. Enggak tolong, pemain di lepas bang, ininya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saking saya itu ingin membuktikan perkataan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaruhu samanan qalila. Saya saking ingin membuktikannya sampai-sampai bukan hanya manuskrip Quran yang saya baca, manuskrip Bible saya cari, ingin membuktikan apakah betul perkataan Allah. Ada orang yang menulis kitab, kemudian tambah-tambah, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, ini loh firman Tuhan. Coba teman-teman Kristen lihat di sini. Ini Papirus 66, abad kedua Masehi, terakhir tahun 200 Masehi. Kalau 201 baru abad ketiga, masih 200 nih abad kedua. Kita baca di sini. Neson kai idehoti ektes Galileas propetes ok igiritai. Tidak ada nabi yang dibangkitkan dari Galilea. Di situ yang warna kuning itu adalah Yohanes 7 nomor 52. Ini. Coba dicek di kitab, minta tolong dicek. Ada nggak Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11? Satu perikop 12 ayat, minta tolong dicek. Silakan. Yohanes berapa? 7:53 sampai 81 sampai 11. Yohanes 7:53. Silakan Bapak Ibu juga bisa ngecek di internet. Ada ayatnya. Yohanes 7 ayat 53. Perikopnya adalah perikop adultery atau perikop perempuan yang berzina. Ada? Ayatnya ada? Ada. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Betul. Di ayat 8, di pasal ke-8, ayat ke-7, ayat ke-10 dan ayat ke-11 itu perkataan Yesus. Betul? Cek dulu. Yohanes 8 ayat 7, ayat ke-10, ayat ke-11 itu adalah perkataan Yesus. Cek dulu, betul? Itu kan ada nih namanya. Cek aja sendiri. Nggak perlu, biar ini yang saya baca. Mau saya bacakan? Iya, silakan. Matius 7, Yohanes 8. Yohanes, bukan, maksudnya betul nggak itu perkataan Yesus? Iya, yang mana? Yohanes 8 ayat 7, ayat 10 sama ayat 11. Betul nggak itu perkataan Yesus? Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ini penulisnya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, ini perkataan Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Ya. Terus ayat, betul perkataan Yesus, confirm ya? Iya, confirm. Ayat 10. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Confirm ya? Iya. Ayat 11. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita baru saja mendengarkan yang katanya firman Tuhan, wahyu Tuhan. Yang katanya wahyu Tuhan menurut teman-teman Kristen. Kita buktikan. Di dalam Papirus 66, saya baca langsung original teksnya, di situ tertulis Egiritai ini adalah Yohanes 7:52. Minta tolong di confirm.
dibaca Yunaninya Yohanes 7:52. Yang paling belakang aja. Propites o igiritai. Betul atau salah saya? Yohanes 7:52. Yang terakhir. Propites o igiritai. Saya betul atau salah? Kata terakhir. Yes. 3 kata terakhir atau 4 kata terakhir. Silakan. Ektes Galileas, ya. Oh, Propetes o Agireta. igiritai. Betul ya ternyata ya. Saya nggak bohong ya. Dikonfirm langsung sama orang Kristen. Setelah itu Yohanes 8 ayat 12 minta tolong dibacakan. Oh, ini Yunani. Yohanes 8:12. 8:12. Paling on autois. Ya, paling otois. Ela lesenho Yesus legon ego eni to posto kasmo o Cosmo. ya ho apoloton emoi. Oke, stop. Terima kasih. Sudah dibacakan, betul ya? Ternyata confirm ya? Iya. Ternyata setelah igiritai yang warna kuning itu, Yohanes 7:52, langsung lompat ke Yohanes 8:12. 12 ayat gak ada. Mau ngomong apa namanya? Beda bahasa? Salah. Mau ngomong tafsiran? Nggak mungkin. Tafsiran 12 ayat. Mau ngomong perubahan bahasa? Lairudi. Oh ya, sebentar. Saya lanjutkan dulu. Kita abad ketiga. Giliran saya nanti menjawab. Sebentar dulu, saya belum bertanya. Iya, Pak. Santai aja. Memang agak pahit kan giliran saya. Jadi potong dong. Abad ketiga di Papyrus Hana yang sekarang disimpan di Vatikan Library. Abad ketiga. Yang warna kuning itu kelihatan tuh. Yang warna kuning itu kalau kita baca di sini, ape kriutisan kai epan auto kai apa ini? Kai auto ektes Galileas o erauneson kai ide hoti ektes Galileas bilang o igiritai yang confirm ya, yang warna kuning, confirm warna kuning. Warna merah ada huruf P sama alpha. Kemudian ada Yesus, ada legon. Yohanes 8:12. Ternyata nggak ada lagi di abad ketiga. Di abad ketiga nggak ada. Sekarang kita ke abad ke Ini tadi dari yang 200 ya? Masih. ini abad ketiga. Oke. Abad ketiga. Tadi abad kedua, ini abad ketiga, ini abad keempat. Codex Vaticanus yang katanya adalah kodeks yang paling tua. Abad keempat. Erauneson kai devoti ektes Galileas propites o igiritai. Setelah itu paling lagi, gak ada lagi ayatnya. Wih, luar biasa, berapa 3 abad gak ada ayatnya. Kita next biar cepat. Kasihan juga dengar lama-lama ya kan. Lairudi kan. Gimana? Iya kan kasihan juga kan, nggak ngerti juga. Kenapa harus orang Islam yang jelaskan? Harusnya begitu. Harusnya ini Bapak Ibu, harusnya ini dipelajari di sekolah-sekolah tinggi teologi gitu. Harusnya dipelajari di gereja-gereja. Ini adalah kajian akademik saya yang kebetulan gak nyambung dengan ilmu akademik saya. Tapi nggak apa-apa kan akademis kan. Tidak ada penghujatan di sini Bapak Ibu sekalian. Ya lain dia. Oke, kita lanjut di sini. Ape kritisan kai epon auto me kai su ektes Galileas. Hei, irauneson kai idihoti propites ektes Galileas o igiritai. Yohanes 7 ayat 52 dilanjutkan paling. Ternyata tidak ada lagi. Padahal Codex Sinaiticus dikatakan adalah Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Codex Sinaiticus adalah sebuah manuskrip Bible Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat, berisi salinan lengkap perjanjian baru paling awal. Jadi baru punya kitab abad ke-4. Mohon maaf Nerudi. Kalau di abad kedua hanya papirus, abad ketiga papirus, abad keempat baru punya kitab. Mohon maaf.
Itu saya begitu loh ya, bukan tulisan saya. Oke, pertanyaan saya adalah, sebentar. Emang agak berat kajian-kajian begini bagi Leudi, saya tahu ini menjengkelkan gitu kan. Makanya tadi kan giliran saya. Tiba-tiba muncul di abad kelima di Kodeks Bezai Western Text, bukan Alexandrian Text, Western Text. Kita cek setelah Galilias Egretai, apakah paling? Bukan. Kai, Epo, Reutisan, Ekastos, Histon, Huikon, Auto. Ternyata tiba-tiba muncul Yohanes 7:53, Yohanes 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, 9, 10, 11. Pertanyaan saya, Semangat komentar. siap? Pertanyaan saya, penulis Bezai pada abad kelima, saya nggak tanya nama ya, penulis Kodeks Bezai abad kelima ini mendapatkan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dari manuskrip apa? Silakan. Coba diulangi sebentar. Silakan tanya ke AI, apa? Enggak. Oke, pertanyaan saya adalah, penulis Kodeks Bezai abad kelima ini mendapatkan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dari manuskrip apa? Karena di Vatikanus nggak ada, abad keempat, Sinaiticus nggak ada, abad keempat, Papyrus Hana abad ketiga nggak ada, Papyrus 66 abad kedua Masehi nggak ada. Itu di mana adanya? Di Bezai. Ini bisa Ya, Bezai. dapat dari mana? Ya, jadi seperti yang saya sudah katakan dari awal tadi waktu prolog, ya memang hal itu harus digenapi soal penambahan itu, dan itu sudah dikatakan sejak abad 1 oleh Yesus Kristus sendiri, oleh Rasul Yohanes, oleh Paulus, dan oleh Yesus di perjanjian lama Yehova. Ya memang itu harus terjadi seperti itu. Bagaimana bisa percaya perkataan Yesus? Coba saya tanya, logikanya orang yang dikatakan perkataan Yesus saja ternyata ditambahin di sini. Ya. Tunggu, ini baru satu kasus. Saya bisa tunjukkan lagi. Markus 16 ayat mulai dari 9 sampai 20, ayat ke-6, 15, 16, 17, 18, itu semua perkataan Yesus tuh. Warna merah, kalau nggak pernah cek aja sendiri. Itu dapat dari mana juga? Itu muncul pertama kali di Bezai juga tuh. Nah ini tolong, jadi gini, saya ingin mendapatkan jawaban dari teman-teman agar ketika nanti saya pulang itu tidur saya bisa nyenyak gitu. Jangan sampai kalau tanya itu luar biasa gitu kan, tanya ketika menjawab diem. Jawab. Tangan semangat. Tes. Terima kasih. Karena tadi sudah melihat uraiannya, ada penambahan, ada apa ya yang ditambahi, dan kami katakanlah tidak sanggup menjawab. Kira-kira menurut kalian, pantas nggak Bible ini dikatakan kitab suci? Ya bukanlah. Anggap saya setuju dengan kalian. Pantas setuju nggak kalian kalau saya katakan Bible ini kitab sampah? Oh jangan. Tidak, itu jujur aja. Karena banyak penambahan, banyak ini, setuju nggak kalian? Kita nggak bikin lagi. Saya berapa potong dong? Berarti Saya berapa potong? Ini waktu saya. ya, apa? Saya potong dulu bentar. Setuju nggak kalian kitab suci? Enggak lah. Nah, ya, itu dari segi kalian. Oke, sekarang saya jawab bahwa saya setuju kalau kitab suci Bible ini dikatakan misalnya di kitab sampah. Kalau dikatakan Bible ini kitab sampah, siapa yang dirugikan? Orang Kristen atau orang Islam? Bukan itu yang dibahas. Susah. Dia membuktikan ini
ini ya waktu saya ini. Katanya tadi moderator katanya boleh. Kan waktu saya ketika saya nggak nyambung saya potong boleh. Aku kan mau menjawab, kasih dulu kesempatan menjawab. Kalau misalnya dia apa baru kan berbicara aku. Ya sekarang tolong dibuka materi yang terakhir. Nanti tanya jawab aja kok. Ya, saya coba ada. Oke. Sekarang begini, bahwa kalau Alkitab kami itu dikatakan bukan kitab suci, yang paling dirugikan bukan kami, tapi adalah orang Islam. Kenapa? Tolong dibuka materi terakhir itu. Ini saya ngambil sebuah tentang skripsi orang Muslim dari Universitas apa. Tolong dibuka ke bawah, bahwa dia mengatakan ayat nomor 19 apa? Nomor 19 tadi ya. Jadi bahwa orang-orang Islam itu sendi pandainya atau profesor doktor atau akademisnya masih banyak menggunakan Bible itu sebagai tafsir. Mereka banyak mengambil masih dari tafsir, bahkan dari kitabnya si Barnabas pun itu diambil. Ya, coba dinaikkan dikit. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat. Misalnya menurut Abu Hayyam tafsir dalam ilmu bahasa tentang cara lapas dan segala lewat. Terus ke bawah. Terus. Nah, nanti di sini banyak tafsir-tafsir untuk menafsir Al-Quran. Cerdik pandai menggunakan dari Bible. Yang paling nyata coba dibuka Al-Quran surah 61 ayat 6. Nah, sebentar ya. Betapa pentingnya Bible itu terhadap tafsiran untuk kepada Al-Quran itu. Terus 61 ayat 6. Coba. interupsi nggak boleh nih. Ya, sebentar nanti pas ya. 61 ayat 6. Nanti aja katanya jawab tuh. Ayo, coba dibuka tafsir tahlil yang bawah itu. Itu tafsirnya. Enggak boleh di bawah lagi. Ya. Nah, bawah ke bawah. Nah, kalau kalian buka, coba lihat tafsir karena lengkap full. Sebentar saya boleh potong moderator? Boleh? Boleh nggak saya potong? Boleh dong. Waktu saya. Sebentar saya. Kenanya boleh potong. Boleh potong. Sebentar. Dikit lagi biasanya jelaskan dong. Ya, enggak pernah saya potong lagi. Enggak tunggu sebentar. Ya. Izin saya potong dulu ya. Cara Bible. Iya sebentar. Nah, kasih waktu 1 menit biar jelaskan. Ya. Contohnya di sini ada Kejadian 21 ayat 13. Ke bawah lagi Kejadian 17 ayat 20 dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang mau kukatakan ulangan dan sebagainya. Jadi yang mau kukatakan di sini bahwa oke lah kalian mengatakan bahwa Bible itu ada ditambahi, ada dikurangi, tetapi itu tidak mengurangi makna bahwa itu adalah kitab suci. Itu yang mau kukatakan di situ. Kenapa ditambahi pun itu tetap digunakan untuk menafsir sebuah kitab suci yang kalian katakan kitab suci. Tak mungkin kitab yang bukan suci menafsir kitab yang suci. Oke, stop ya. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah beliau menjawab pertanyaan saya? Tidak menjawab. Yang kedua, yang beliau tunjukkan adalah tafsir. Gak ada urusannya. Kami itu tafsir itu bukan kitab suci. Ya. Terjemah, jangankan tafsir. Tafsir bukan kitab suci. Yang dibahas apa? Temanya apa tadi? Temanya apa Pak Hos? Tema apa? Yang mana yang kitab suci? Quran atau Bible? Temanya itu bukan tafsir. Tafsir Quran bukan kitab suci. Terjemahan Quran bukan Quran. Ya, betul. Tunggu dulu, waktu saya. Tunggu dulu. Coba dikembalikan ke tempat saya. Dikembalikan ke tempat saya. Saya akan menagih ini sampai yang kurang 2 hari. Saya minta tolong, silahkan tanya di AI sekalipun, karena saya sudah pernah tes AI nggak bisa jawab pertanyaan saya. Silahkan tes, tanyakan ke AI sekalipun, tunjukkan kepada saya penulis kodeks Bezae ini. Teman-teman Kristen, saya dicuekin, kita lanjut ya. Saya mau bertanya kepada teman-teman Kristen, penulis kodeks Bezae pada abad ke-5 yang merupakan Western text ini, Western text sama Alexandria kan jauh juga ya. Ini mendapatkan Yohanes 7 nomor 53 sampai Yohanes 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari manuskrip apa? Itu pertanyaan saya, jangan dirubah pertanyaan saya. Kalau nanti mau bawa ke situ berarti
tertentu. Itu logikal fallacy dalam sebuah perdiskusian. Sebentar. Kita sedang membahas, coba buka judulnya baru yang misalkan judulnya. Aduh. Nah, kitab manakah yang pantas dianggap suci? Kami tidak ada mengatakan syarat kitab suci itu tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi. Tak ada kami bilang. Loh, gimana sih ini? Nah, makanya aku bingung yang mau kita bahas ini apa? Apakah perbedaan di kitab suci ataukah kita mau mengatakan bahwa di kalau sebentar dulu, apa saya bicara? Tadi Bang Rudi mengatakan Kita ini kamu orang ilmuwan, saya juga ilmuwan, akan bertahu maksudnya sama-sama kita pernah sejarah. Judulnya sudah benar, kitab manakah yang patut dianggap suci? Oke, saya sudah mendefinisikan. Sebentar, kalau ditambah dikurang bukan berarti dianggap suci. Dari mana definisi itu? Jadinya dari mana? Coba ditunjukkan. Dalilnya dari mana? Jangan bertanya. Jangan bertanya. Jangan bertanya. Iya. Hanya menjawab. Silakan. Oke, baik. Yang pertama begini, tolong dipatuhi aturannya. Kan kalau tadi kan kalau penanyanya kita terus kita potong kan harus terima. Saya juga gitu kan tadi kan. Santai. Kita silakan juga begitu. Minum dulu. Disuruhnya kita kan judulnya kitab manakah yang pantas dianggap suci? Saya itu menyerang tadi sesuai yang didalilkan Cilandak. Sebentar saya tidak ada mendalilkan itu di sana. Tadi Bang Rudi mengatakan yang dirubah hanya terjemahan, benar semuanya? Iya. Betul Bang Anda? Iya. Betul, sabar, santai waktu saya. Bukan waktu Anda, santai. Ditaruh dulu mic-nya. Taruh dulu. Oh iya. Taruh dulu. Bagus. Itu dulu. Yang pertama, beliau mengatakan di awal tadi. Oh, itu yang dirubah ya hanya terjemahan saja sehingga original text-nya tidak pernah dirubah. Begitu saya munculkan original text yang dia sendiri gak bisa baca, yang saya bantu bacain dari pihak muslim, tiba-tiba berubah artinya. Loh, itu dari mana itu? Dikatakan lo kan ada sendiri yang ngomong tadi yang berubah aja terjemahannya. Betul nggak? Saya tidak bisa rekaman diulang. Saya tidak ada mengatakan itu definisinya. Oh iya betul saya bilang. Tapi definisinya ada. Kitab suci adalah berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya dan dituliskan oleh manusia serta dia mampu berdiri sendiri tanpa kitab-kitab lain. Saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Kenapa lari ke Tuhan? Perkataan Yesus perkataan Tuhan kan? Kenapa lari ke situ? Lo kan firman Tuhan, suci. Ya, betul nggak? Yesus Tuhan nggak? Kalau Yesus Tuhan, berarti perkataan Yesus perkataan Tuhan dong. Dia tahu arti definisi apa kelanjutannya. Firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya dan itu dituliskan oleh manusia. Ada firman Tuhannya? Ada. Yesus Tuhan? Itu apa judul Bingung, bingung. Kalau ditanya Yesus Tuhan, dia itu adalah alat Tritunggal. Perkataan Yesus perkataan Tuhan bukan? Perkataan Yesus dibagi dua, perkataan dirinya sebagai manusia dan perkataannya sebagai Yang dikatakan ini perkataan Tuhan atau perkataan bukan Tuhan? yang mana kita Coba baca? ditampil enggak? Yohanes 8 ayat ke-7, ayat ke-10, ayat ke-11. Itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai bukan Tuhan? Saya memberi negasi ya teman-teman ya. Negasi itu hanya ada dua, tidak dan bukan. Kalau ada mobil, negasinya pasti bukan mobil. Karena kalau ada kaki, negasinya pasti bukan kaki. Kalau ada hotel, negasinya pasti bukan mobil. Kalau ada Tuhan, negasinya berarti bukan Tuhan. Perkataan saya, Artiansa. perkataan saya. Sabar dong. Ya makanya ini waktu saya ini. Sabar. Moderator, Silakan bertanyakan. Iya. Bertanya Pak. Ya. Masih begini. Diskusi konsisten yang mentaati aturan. Ketika saya menanya sebagai penanya, misal jawaban merasa menurut saya tidak nyambung, berhak dong saya potong. Kan gitu tadi berhak dong. Jangan ngeyel dulu lah, sabar. Nanti kita malah ngopi lagi. Iya sabar dulu ya. Sebenarnya biasa, dirimu tidak bisa membedakan bertanya dengan menjelaskan. Ya sudah, saya bertanya kalau begitu. Saya bertanya. Makanya bertanya itu singkat. Ya. Perpanjang ke sana. Oke, pertanyaan saya. Yohanes 8 ayat ke-7, ayat ke-10, ayat ke-11. Itu apakah perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai bukan Tuhan? Tolong dibuka admin, tolong
Dijawab. Yohanes 8 ayat 7 sampai Yohanes 8 ayat ke-7, ayat ke-10 dan ayat ke-11 itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai bukan Tuhan. Negasinya Tuhan bukan Tuhan, negasinya manusia bukan manusia. Nah ini yang Yohanes 8 ayat ke-7 dulu. Ayat ke-7. Oke. Nah, ini ada warna merah. Ya, saya tanya Bang Samuel dulu. Bang Samuel, warna merahnya perkataan siapa? Sebentar. Perkataan Yesus. Oke. Perkataan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Menurut Bang Samuel? Sebagai Tuhan. Oke, sebagai Tuhan. Satu. Saya tanya Bang Rudi sekarang. Itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Itu perkataan Yesus sebagai Tuhan. Stop. Loh, Saya tanya dulu. itu caranya dong. Ya aku jelaskan. Saya mau lanjut dulu. Iya kamu lanjut, tapi saya jelaskan. Ya nggak apa-apa. Judul kita adalah itu karena misalnya itu perkataan Yesus, baik sebagai Tuhan ataupun sebagai manusia, itu tidak membatalkan itu sebagai kitab suci. Ya bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan di rumah. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan logika losi. Jangan strawman argumentum. Saya tidak mengatakan itu. Yang tadi dari Anda katakan itu adalah strawman argumentum. bukan judul kitab manakah yang patahnya Sabar. suci? Santai. Iya sabar. waktu tinggal 10 menit. Nah, 10 menit. Dia dipotong-potong. 10 menit habis. Dipotong terus. Dia potong dua. Karena kami dari tadi tidak menjawab, ya hanya menjawab. Bertanya itu Tadi kan udah tanya 1 jam lebih tadi. lihat kami bertanya, tidak ada kami udah mereka sikat aja. Ya karena Bang Rudi nggak bisa baca Quran gimana mau bantah gitu loh. Bukan. Kalau saya bisa baca Bible. Jangan teks Alexandria. Sebenarnya teks manuskrip aja saya baca. Kami tidak bisa membantah tadi itu kan keimanan apa yang mau kami bantah keimanan? Lalu saya kan harus bukti kan kalau saya mengatakan. Baik, kembali lagi. Tepuk tangan dulu. Mungkin Mas Nandar ini yang mau tanya. Mungkin kami belum mengajar. Tapi sebentar, sebelum ke Bang Nandar, izinkan saya selesaikan dulu satu ya Bang Nandar ya. Satu ya. Saya nggak bisa bicara sedikit dulu. Aku kasih waktu dari pemerintah. Iya sudah. Sebentar dong. Minta tolong ditampilkan dulu di yang punya saya tadi. Bang Nandar. Habis waktu minta kalau minum habisan waktu ada. Saya minta tolong dijawab. Satu pengen dijawab ini aja. Saya nggak tanya yang lain nggak apa-apa. Habis itu Bang Nandar. Pertanyaan saya adalah Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 yang ditulis oleh penulis Bezai pada abad kelima ini. Saya nggak tanya. Pertanyaan saya, dia dapat dari manuskrip apa? Bisa dijawab, nggak bisa katakan. Silakan. Oke, balik ke judul. Belum lagi aku jawab. Iya. Jawab itu. Biar kalian tahu apa itu keilmuan. Judulnya kita mana kayak atas kitab suci. Kalau kalian mau membatalkan sucinya kitab kami, harus ada dalil. Ada definisi kitab suci itu di kami apa? Itu yang batalkan. Makanya tadi bertanya sama si Nandar, tolong definisikan. Kita belum ke situ, Bang Rudi. Saya hanya minta dijawab dulu pertanyaan saya. Jawab sesuai apa yang saya tanya. Iya. Kecuali kalau Pertanyaan itu, apakah mampu menggugurkan Bible sebagai ya nanti dulu itu nanti kesimpulan saya, bukan kesimpulan Anda dong. Ya, mana bisa kesimpulanmu? Ya sabar. Makanya aku bertanya selalu muncul dia mendefinisi. Setiap kita kan punya kesimpulan nanti. Betul nggak? Dikasih nggak kesimpulan nanti masing-masing, betul kan? Closing statement dikasih kan? Closing Itu nanti. Jangan ke closing statement dulu. Saya minta tolong dijawab. Dari manuskrip apakah? Yang saya tanya manuskrip. Pertanyaan saya manuskrip. Dari manuskrip apakah penulis Kodeks Bezai mendapatkan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya minta tolong manuskrip. Silakan. Oke, jadi gini, seperti yang saya katakan dari awal tadi, kan tadi ditanya Yesus ini Tuhan, ya. Sampai perkataan Tuhan sendiri ditambahkan, bahkan dikurangi kan gitu ya. Nah, Ya gimana? ya, jadi kan tadi kan ditanya Yesus ini Tuhan nggak pada ayat itu.
Iya, bisa dibilang Tuhan. Sampai kapanpun dia Tuhan sejak awal. Nah, Iya. lalu kembali ke pertanyaan saya, konsekuensinya. esensi saya. Jangan ke situ dulu. Minta tolong dijawab dulu. Dari manuskrip apakah? Itu dulu. Nanti mau menyimpulkan seperti apa, monggo. Tapi nanti yang jelas dari manuskrip apakah? Saya tanya simpel, tahu atau tidak tahu? Tahu. Manuskrip apa? Bukan dari manuskrip mana-mana. Jadi itu kan pertanyaan manuskrip. Kan begini. Bukan dari manuskrip. Sebentar. Sebentar gini. Iya. Ya. Jadi bukan dari Musa. Jadi dari manuskripnya itu sudah ditambahkan. Gimana? Dari manuskripnya saja, di manuskripnya itu sudah tambahan. Dasarnya? Sebentar. Dasarnya kan ayat tadi, perkataanku yang tidak kukatakan. Kan itu memang sudah dikatakan Yesus kan? Oke, berarti kita simpulkan bahwasanya ada yang menjawab sendiri. Kita simpulkan bahwasanya Bible yang katanya perkataan Tuhan itu ternyata betul ditambahkan. Iya. Abad kelima. Iya. Gak dikatakan abad berapa? Abad kelima itu. Iya, artinya Abad kelima. sebentar dulu. Jadi kalau tidak dikatakan abadnya, bahkan bisa abad 1. Karena begini, kan tadi Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang ini, ada orang yang hendak menyerongkan kerajaan Allah, dan yang menyerongkannya hendak menguasainya. Jangankan abad 5, abad 1 saja sudah ada yang mengatakan apa yang tidak Yesus katakan. Tapi saya nggak tanya itu. Jangan berubah pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Loh, sekarang gini sebentar. Kalau pertanyaan premisnya salah, maka nggak bisa dijawab. Jawabannya salah. Kalau dari teks mana kodeks itu atau manuskrip itu Ya. menambahkan itu, nggak bisa pertanyaan itu. Karena Berarti kita sepakat. Berarti kita sepakat. Penulis abad kelima ngarang. Sepakat? ada yang ditambahkan. Mantap. Itu yang saya tunggu dari tadi. Jadi sebentar dulu. Karena teman-teman perlu edukasi kan, perlu tahu ya. Kalau pertanyaannya dari manuskrip mana, manuskrip itu ditambahkan. Sementara yang ditambahkan itu udah manuskrip. Nah, jadi nggak bisa pertanyaan itu. Jadi dari manuskripnya sendiri sudah ditambahkan. Oh salah. Gini. Saya kasih tahu. Salah nih. Ini ada datanya saya. Sebentar. Kalau misalkan saya, salah. Nggak boleh bilang gitu loh. Karena penulis itu harus ada. Bang ada izin. Sebentar ya bang. Oh nggak bisa bilang gitu. Saya ada datanya. Nggak boleh dong. Ngomong kayak gitu. Sama biar nggak boleh. Saya izin ya bang Mandar. Oh ini penting sekali ini. Ini dia. Coba dibaca. Penulis Kodeks Vatikanus abad berapa? Pada halaman 15-12 tuh. Dia menuliskan catatan tengah, catatan pinggir. Apa bunyinya teman-teman? Bunyinya Amatestate, Kaikake, Apeston, Palayon, Memetapoi. Artinya apa? Mohon maaf. Nggak tahu. Artinya adalah dan penipu. Tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah. Penulisnya ngomong gitu ini. Amatestate, Kaikaki, dan penipu. Tinggalkan bacaan lama. Palaya itu lama. Palaya itu artinya lama. Tinggalkan bacaan lama. Palayon. Jangan metapoi dan jangan berubah. Pertanyaan saya, berarti pada abad kesekian ini sudah berubah sampai yang marah-marah tuh. Penulisnya marah-marah tuh. Botit dan penitip tinggalkan bacaan lama dan jangan dibawa. Tinggal 3 menit saya kembali ya. 3 menit lagi. Oke, saya sekarang ke Bang Nandar. Iya, Saya minta maaf dulu. Ini butuh jawaban. sebentar. Nggak bisa dijawab, cuma nggak bisa dijawab nggak apa-apa. Saya Nggak perlu dijawab. Bukan, sebentar. Artiansa mengulangi penjelasan ini, itu saya tidak salah karena ini kan manuskrip. Tadi pertanyaannya dari manuskrip mana? Ini ditambahkan. Sebenarnya ini sudah manuskrip. Jadi pertanyaan itu nggak bisa. Jadi memang dari manuskripnya sudah ditambah. Gitu loh. Iya, siapa? Sebentar dulu. Iya. Ya nggak apa-apa. Bang Nandar mau paham ya kira-kira. Nggak apa-apa. Sebentar. Diskusi kita itu lucu. Jadi mereka yang menjelaskan harus bertanya saja itu. Mas Rudi, ini waktu tinggal sedikit biar Islam bertanya. Ya, sekarang aku bilang, aku kerja dong. Waktunya tinggal 2 menit. Ini waktunya biar diselesaikan dulu.
Teman-teman, saudara-saudara, data yang lengkap yang saya tunjukkan itu ada di sini tadi. Ini judulnya Misquoting Yesus Kesalahan Penyalinan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Jadi teman-teman Kristen yang menonton ini harus dicapkan bahwa jangan lagi mengatakan seperti lain dikatakan, Bible itu yang dirubah dan ditambahi hanya terjemahan, itu salah fatal. Bahkan banyak apologet Kristen, William Diron dan lain sebagainya itu mengatakan bahwa yang ditambahkan itu hanya terjemahan, itu salah. Karena Bible yang ditambah dan dikurangi itu adalah original teksnya, manuskripnya, dan kemudian kodeksnya. Nah, kita lihat sekarang pertanyaan saya satu. Ini kita buka ini adalah Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, ya. Ini Kodeks Sinaiticusnya. Markus 16 itu kan berakhir di sini sampai ke ayat 8. Sementara di dalam terjemahan itu berakhir sampai ayat 20. Pertanyaannya apa, Bang? Oke, saya nggak tanya yang nambah 20. Nanti karena sulit lagi, berantem lagi nanti. Ada suara lagi kita. Oke, yang saya tanya sekarang begini. Markus 16 ayat ke-8 ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena ketika saya lihat di dalam bahasa Yunaninya, kelihatan nggak? Nah ini yang saya lihat. Saya bacakan di sini. Kai exaltosane bugon apoto menemio eihengar hautois tromos kai ekstasis kai audeni auden aipa epobontogar. Ini kalau kita lihat terjemahannya sampai rasa takut sampai sini. Pertanyaannya, Lairudi dan Laesiaan dan teman-teman Kristen mungkin yang nyimak di rumah, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus, bla 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 bla, sampai dengan yang kekali itu diterjemahkan dari kodeks apa atau manuskrip mana, ditambahkan dari kodeks apa manuskrip mana, sehingga di dalam terjemahan LAI yang dipunyai oleh teman-teman Kristen sekarang itu Markus 16 ayat ke-8 sampai 2 paragraf. Padahal di dalam bahasa Yunaninya itu kita cuma lihat 1 paragraf. Ini sampai rasa takut atau ebobontogar. Silakan jawab. Ya, tes. Sebenarnya makanya aku bilang kita lucu-lucu yang diskusi ini. Sebenarnya diganti. Bukan mengatakan kitab suci mana yang berupa kitab suci. Karena kami tidak pernah berdalilkan itu. Makanya saya memulai tadi dengan suruh Sinandar mendefinisikan. Sehingga saya menjalankan definisi dia. Itu baru sah. Sekarang apa yang membatalkan Bible itu jadi kitab suci? Karena tidak tahu kodeksnya. Di mana itu tertulis? Apabila kodeksnya tidak diketahui maka dia bukan kitab suci. Di mana itu dalilnya? Oke. Itu namanya berpikir secara akademis. Lairudi, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya seperti itu. Yang saya tanyakan, Markus pasal 16 ayat ke-8 paragraf kedua itu diterjemahkan dari kodeks mana? Karena kita lihat ini dari Ibu Rita Wahyu. Oh, tapi kecil ya. Kelihatan ya? Iya. Cara gimana cara besar? Kan bisa. Oke. Mau baca ini. Oke, benar. Lo gimana? Terus ini tapi di sini. Sorry ya. Lihat tangganya. Oh ini sudah. Gitu aja terlihat. Itu soalnya Kalau page-nya sama gambar. oh ini coba bicara. Aduh, kapten offset. Nah, Biar gak lama gue jawab aja langsung. nah, Bang Eder, jangan tanya aneh-aneh. jawab.
Nah ini ya, saya bacakan ya, ini ya. Ini pengantar, ini dari website Ibu Rita Wahyu, yaitu Sarapan Pagi Gedika oleh Dr. Edi Peter VSD. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar, oleh sebab itu Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun catatannya. Jikalau ada, ingat Lerudi, jikalau ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab ataupun pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli atau autografa. Tepuk tangan teman-teman. Baik, waktu tinggal 1 menit untuk menjawab. Ini sudah saya tambah 5 menit ini. Definisi dibuat tes secara akademis. Definisi yang dibuat oleh Rita Wahyu nggak bisa kok kita berapaan ke aku dan makanya aku benar-benar, makanya aku berdiskusi sama kau suruh kau yang menerjemahkan, kau yang buat definisi kau yang salah, itu baru definisi. Aku sekalipun kalian temukan di kitab ayat tambahan dan ayat kurangan, itu tidak menggagalkan dia jadi kitab suci. Bagaimana cara definisi apa yang kau bawa? Kecuali yang definisikan apabila dia ditambahi dan dikurangi dan tidak diketahui konteksnya, dia tidak kitab suci. Nggak bisa benar. Baik, sekarang kita buka KBBI. Definisi suci itu apa? Bukan aja, silakan. Ini waktunya sudah habis, Mas. Closing aja. Baik, cepat baca. Ya. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Seru ini ya. Kalau diteruskan sampai jam 9 malam nggak selesai ini 2 orang. Biasanya live di TikTok sehari semalam ini nggak cukup 1 jam ini. Baik, ini waktunya bertanya untuk audiens ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk bertanya pada Islam, 15 menit bertanya kepada Kristen. Nanti terakhir. Ini dari Islam bertanya kepada Kristen dulu ya. Islam bertanya kepada Kristen. Silakan. Islam bertanya pada Kristen. Terima kasih. Nama saya Ibu Yulianti dari Sidoarjo. Saya terus terang mengikuti yang Anda dan saya juga tertarik, makanya saya ke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya ingin bertanya ke narasumber yang Kristen. Kita kan temanya kita manakah yang dianggap suci. Tadi dari Kristen itu ada statement bahwa di prolog tadi mengatakan bahwa Bible itu suci. Nah, yang ini saya tanyakan di sini adalah dasarnya sucinya itu dari mana? Kalau di Islam itu seperti di Al-Quran ada dalil ya, dalilnya dari mana? Dari perkataan siapa yang mengatakan suci, benar-benar suci. Nah itu dasarnya itu dari mana? Sucinya itu dari mana? Bisa diambil dari mana? Itu saja. Oke. Dari awal tadi saya sudah mengatakan, terima kasih buat pertanyaan. Dari awal saya sudah mengatakan, kalau ibu baca TB1 kitab terjemahan bahasa Indonesia itu banyak sekali tertulis kitab suci, kemah suci, itu nggak ada dalam teks asli, itu semua tidak diterjemahkan seperti itu. Ya, jadi kata suci itu berbeda dengan kata kudus. Kudus itu bukan bersih, suci itu bersih, clean, tahir, khatat. Itu dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi sesungguhnya kalau kita mengerti dalam teks asli Yunani dan Ibrani, tidak ada kata kitab suci dalam Alkitab. Tetapi tulisan dari kata ketif bahasa Ibrani, tulisan diterjemahkan kitab suci, buku suci, salah. Nah, di dalam Yunani-nya skriptura, bukan buku suci, tetapi tulisan. Kayak Al-Quran artinya bacaan, bukan kitab suci. Paham ya Bu ya? Al-Quran itu artinya bacaan. Nah, sama juga Alkitab begitu, artinya tulisan. Itu aja. Tolong dibuka 2 Timotius 3:16.
2 Timotius 3 ayat 4. Jadi judul kita hari ini kan mana yang apa tadi, mana kitab suci. Tidak bisa takaran Islam diterapkan ke dalam takaran Kristen. Makanya dalam sebuah diskusi harus didefinisikan dulu apa arti suci itu. Makanya tadi semua yang dikatakan Sinandar itu yang aku serang. Sementara mereka tidak ada menurut aku mendalilkan apa itu suci. Masa dibuat takarannya karena tidak diketahui kodeks jadi tidak kitab suci? Itu dasar dari mana? Kami mengatakan itu tidak suci, coba mana tadi? 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, apa tuh? Jadi dari kami itu adalah mana yang diilhamkan Tuhan. Makanya kalau ada penambahan pengurangan, menurut kami itu ilham dari Tuhan yang berfungsi untuk mengajar. Kalau dia tidak berfungsi untuk mengajar, itu tidak suci. Begitu jelasnya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Definisi kitab suci adalah apabila kodeksnya diketahui. Nah, itu dari mana itu? Kita orang-orang sarjana itu doktor. Dari mana jalannya begitu? Nggak bisa. Makanya aku mulai dengan mendefinisikan. Nanda, coba apa definisi kitab suci? Dibilangnya tidak ada keraguan. Ku serang. Apa? Coba mana yang pertama ayat ini? Kau ragu apa enggak? Aku bilang. Begitu ya. Silakan. Yang kedua. Baik, pertanyaan kedua. Tepuk tangan dulu. Dari Islam, pertanyaan pada Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sami, saya dosen filsafat di UNESA juga. Nah, ini muter-muter di definisi. Kalau saya ajarkan definisi kepada mahasiswa, itu mencari definisi ya, itu dari fakta-fakta yang esensial diambil ciri esensial itu untuk didefinisikan. Nah, definisi yang diberikan oleh pihak Kristen itu definisi langsung pertanyaan Pak. Maaf. Ya betul. Definisi yang salah. Kita merujuk pada KBBI. Di KBBI disebutkan, KBBI itu profesor, mohon maaf, banyak profesor. Ini disebutkan kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Di kitab Alkitab pun tadi mengartikan juga salah. Al suci, kitab suci, astagfirullah. Ini Alkitab ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah isim al-ma'rifat. Jadi tertentu, bukan nakiro. Nah, ini belajar bahasa Arab lagi. Ini kitab suci itu wahyu Tuhan yang dibukukan. Ini wahyu Tuhan. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya. Ini saya menyalahkan. Ya. Jangan menjelaskan, Pak. Panjang nanti. Langsung pertanyaan. Jadi pertanyaan saya, berdasarkan definisi dari KBBI, ya, apakah Anda masih menyangkal, mohon maaf, kevalidan dari kebenaran dari KBBI mendefinisikan itu? Kalau Anda menyangkal, status Anda dari segi akademik masih kalah jauh dengan KBBI. Baik, silakan dijawab untuk penahan. Ya, tes. Salah benar itu Pak, urusan pengadilan. Dari mana caranya kita punya kuasa menyalahkan? Polisi saja tak bisa menyalahkan. Salah benar urusan pengadilan. Kalau Bapak bilang keliru, masih maknanya masuk. Beda keliru dengan salah. Ya, baru yang kemudian saya nggak usah bahas karena wahyu katanya, karena saya sering mendengar hadis itu juga apa, dari mana dapat? Dari wahyu. Tapi kok dapat dari Quran? Bisa saya nggak bahas itu. Hadis dari wahyu. Ada yang bilang itu sampaikan. Tapi oke, sudahlah. Karena di dalam hadis kan ada juga apa firman Allah yang disebutkan di situ kan. Kayak tadi kita buka itu kan Allah berfirman ya. Oke. Nah, sekarang kami sudah mendefinisikan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang berguna untuk mengajar itu bagi kami kitab suci. Harusnya Sinandar menyerang itu. Ada nggak pengajaran? Ada nggak ilham? Itu bukan kodeks kayak kesannya kita masuknya gini, potong gini. Apa pengaruhnya sama kami? Coba. Tapi kalau saya tanya apa itu kitab suci, tidak ada keraguan di dalamnya. Saya serang. Oke, coba buka hadis sekian. Mana surah yang pertama? 73, 76 ke atas, 73 ke atas, 6. Kalau saya apa yang diserang nggak ada. Karena bagi kami kitab suci itu adalah segala